dipukul. Ini tentang Vina yang lagi viral, katanya dia itu kecelakaan namun dia itu dibunuh sehingga ruhnya merakayangan. Kali ini saya Iko pribadi akan menceritakan tentang sang kekasih yang dihabisi oleh kumpulan geng motor. Dan kasus ini bisa diungkap karena kabarnya sang arwah yang tidak tenang tetap menghantui bahkan merasuki kawannya untuk menceritakan kisah kejadian sebenarnya yang benar-benar memilukan. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Peristiwa memilukan ini terjadi 7 tahun yang lalu, yang mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Vina dan kekasihnya bernama Eki. Keduanya dibunuh oleh geng motor dan jasadnya dibuang di jembatan flyover Kepompongan. Jadi, tepatnya pada pukul 10 malam di bulan Agustus 2016, segerombolan geng motor menghabisi nyawa 2 orang remaja yang masih berusia 16 tahun. Bahkan segerombolan geng motor tersebut dengan sadisnya memperkaos Vina tepat di samping jasad kekasihnya sebelum mereka membuangnya ke jembatan. Kisah ini menjadi menarik karena cara terungkapnya kasus ini bisa dibilang di luar nalar. Apakah ini kisah kriminal semata, kisah roman, atau bahkan kisah horor? Tapi karena kisah kriminal ini horor banget dan disinyalir karena kisah cinta yang tak terbalas. Sama Vina, menurut aku. Dan walaupun sudah 7 tahun berlalu semenjak kejadian ini, kisah pembunuhan geng motor kepada Vina ini kembali viral karena akan diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Tanpa berlama-lama, yuk kita ketahui dulu latar belakang dari 2 orang korban ini. Vina yang bernama lengkap Vina Dewi Arsita adalah gadis berumur 16 tahun yang berasal dari desa Samadikun, Cirebon. Sedangkan kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki adalah warga Bumi Arumsari, Cirebon yang berumur sama seperti Vina yaitu 16 tahun. Nah, mereka ini adalah sepasang kekasih yang baru merajut cinta selama 6 bulan. Tapi, walau dikatakan masih muda, hubungan mereka ini cukup serius. Karena kedua keluarga sudah saling mengenal dan mereka berencana menikah setelah lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan. Dikatakan mereka berdua ini tidak merasa memiliki musuh dan tidak sedang berseteru dengan siapapun. Bahkan Eki ini dinilai memiliki banyak teman karena dia tergabung dalam sebuah geng motor. Dan Vina sebagai kekasihnya ini bukan pacar yang gak pernah diajak main sama Eki. Ya mungkin nih ya, anak-anak muda kan suka sibuk sendiri gitu ya sama hobinya. Nah Eki ini beda, Eki ini tuh dengan bangganya mengenalkan pacarnya si Vina yang cantik ini ke teman-teman geng motornya. Di dalam pertemanan geng motor ini ada yang namanya Egi. Dikatakan sebenarnya Egi ini adalah teman dari Eki ya, dan Egi nantinya suka sama Vina. Jadi jangan terbalik ya Dir, ada Eki dan juga ada Egi. Yang pacarnya Vina ini adalah Eki gitu ya. Nah, sudah tahu kalau Eki dan Vina ini berpacaran, Egi pun ternyata tuh menaruh rasa pada Vina. Vina yang sukanya sama Eki ya awalnya nggak ngegubris godaan-godaan dari Egi. Mungkin Egi yang merasa kesel dan gemes ini tuh nggak dihiraukan oleh Vina tuh akhirnya dia malah makin keterlaluan. Bukan hanya menggoda tetapi juga mengarah ke pelecehan secara verbal. Vina yang nggak terima diperlakukan seperti itu menjadi emosi dan dia tuh meludahi Eki. Vina yang nggak terima diperlakukan seperti itu menjadi emosi dan dia tuh meludahi Egi. Dan disinilah si Egi ini dendam kepada Vina dan tentunya pacarnya Vina si Eki ya, yang padahal awalnya adalah sahabatnya sendiri. Nah, inilah awal terjadinya pengeksekusian Vina dan Eki. Bagaimana kronologinya? Vina dan Eki tentunya tidak pernah menyangka
bahwa Sabtu malam pada tanggal 27 Agustus 2016 yang biasanya waktu bagi mereka sebagai sepasang kekasih ini untuk memadu kasih malah menjadi hari yang paling naas bagi mereka. Pada mulanya, Vina, Eki beserta beberapa orang temannya hanya sedang berkendara di area sekitar. Kebetulan malam itu mereka melintasi area SMP 11 Kali Tanjung, tempat para geng motor Moonraker sedang berkumpul. Ketika rombongan bermotor Vina melintas, seketika itu juga para geng motor Moonraker yang terdiri dari 11 orang melempari mereka dengan batu. Eki, Vina, dan beberapa kawannya ini memang kalah jumlah. Jadi mereka nih memutuskan untuk terus melaju aja, tidak menghiraukan si geng ini ya. Nah, walaupun Eki dan Vina terus dilemparin batu, namun hal ini tuh tidak berhasil membuat mereka berhenti ataupun terjatuh. Akhirnya anggota geng Moonraker ini terus mengejar mereka. Nah, anggota geng motor tersebut tidak berhenti mengejar Vina dan kawan-kawannya, hingga akhirnya berhasil memepet mereka. Tidak hanya memepet, namun geng motor itu juga memukuli Vina dan kawannya dengan bambu hingga akhirnya terjatuh di flyover Kepongpongan, Kecamatan Palung, Kabupaten Cirebon. Lalu Vina dan Eki ini kan terjatuh ya, tapi teman-temannya yang lain ini berhasil kabur. Para gerombolan geng motor yang melihat Vina dan Eki masih dalam keadaan sadar, akhirnya membawa keduanya ke jalan perjuangan, tepat di depan SMP 11 Kali Tanjung. Nah, di tempat itu tuh kondisinya tuh sepi banget gitu ya, karena cuman ada lahan kosong, dan di sana mereka berdua pun akhirnya disiksa. Pertama-tama tuh mereka kepalanya dibenturkan ke motor, lalu juga dibenturkan ke aspal hingga mereka ini gak sadarkan diri dan meninggal. Nah, yang pertama dihabisi ini tuh pertangannya Eki, dan setelah Eki-nya tewas berikutnya Vina. Mereka ini berdua tuh benar-benar disiksa. Bukan hanya kepala yang dibenturkan, tetapi ada yang bilang mereka ini bahkan sampai dilindas. Dan yang paling naas di sini tuh Vina gak cuma dibiarkan meninggal begitu saja setelah disiksa, namun dia tuh masih pula diperkaos terlebih dahulu secara bergiliran oleh para anggota geng motor Moonraker. Barulah setelah itu jasad keduanya dikembalikan ke flyover dan dibiarkan terbaring di sana. Dan di tempat yang sepi ini, mereka ini membuat TKP seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Nah, mereka ini membuat seolah-olah Eki dan Vina ini kebut-kebutan, terus menabrak trotoar, lalu akhirnya tewas di tempat. Pada tanggal 28 Agustus 2016, ketika hari masih pagi, nah di sini tuh ada warga yang menemukan dua jasad di flyover Kepongpongan. Satunya perempuan muda yang kemudian diketahui bernama Vina, dan satu lagi seorang remaja laki-laki yang kemudian diketahui bernama Eki. Semula warga dan juga polisi menduga bahwa dua jasad yang terbaring dalam keadaan lebam-lebam tersebut adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun kemudian terjadi kecurigaan yang muncul di benaknya polisi. Ada hal yang mengganjal yang seakan menjadi sebuah petunjuk bahwa Vina dan Eki ini tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan mereka dibunuh. Jasadnya Vina dan juga kekasihnya langsung dikebumikan pasca kejadian. Dikatakan Vina dimakamkan di TPU Cisangung, Desa Jadimulya, Cirebon. Tidak dilakukan autopsi bagi jasad keduanya karena memang pada mulanya diduga meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Namun beberapa hari kemudian, polisi ini menaruh kecurigaan. Hal tersebut juga mendapat konfirmasi dari keluarga Vina sendiri, yaitu neneknya Vina. Menurut pengakuan neneknya dari Vina ini, bahwa ia tuh menemukan hal-hal aneh pada tubuhnya Vina ketika ia memandikannya sebelum dikuburkan. Terdapat luka lebam pada bagian kulit yang jelas sekali bahwa itu tuh bukan karena kecelakaan lalu lintas. Luka lebam tersebut lebih mirip diakibatkan oleh pukulan benda keras yang dilakukan berkali-kali, bukan hanya lebam akibat menabrak sesuatu. Dan luka lebam ini pun terjadi di sekujur tubuhnya Vina, terutama luka lebam pada kaki Vina, yang nantinya kita tahu kalau itu tuh hasil dari lindasan motor yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tuh lukanya aneh banget Pak. Kok ya kayaknya aneh kalau hanya karena kecelakaan menabrak trotoar dan tiang saja.
Hal inilah yang diungkapkan neneknya Vina pada pihak kepolisian. Sebenarnya polisi ini kan tadi juga sudah memiliki kecurigaan ya. Oke, sampai di sini dulu aja. Kita lanjut part 2. Saya Iko pribadi, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.